Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Darmadi dari SMA Islam Nurul Waalaikumsalam Bangsa Samarinda warahmatullahi wabarakatuh. akan mempresentasikan hasil pelatihan kepala laboratorium yang diadakan UNY. Nah, berikut macet sepertinya sebentar, Pak. Oke, berikut kondisi Oke, udah terkini bisa. laboratorium fisika di SMA kami. Ya, ini adalah tampak dari luar lokasi laboratorium. Jadi di bagian kiri ini susunan untuk laboratorium sosial dan bahasa. Di sini ada laboratorium bahasa, kemudian laboratorium kesenian, sosial. Dan yang di bagian kanan ini, deretan kanan ini adalah laboratorium IPA-nya. Di situ ada fisika, biologi, dan kimia. Nah, yang saya lingkari ini adalah laboratorium fisika. Ketika dipoto tampak dari depan lab, maka bentuknya seperti ini. Yang berikutnya kondisi terkini untuk yang bagian dalam. Nah, ini tampak dari dalam. Nah, spesifikasinya sepertinya sudah memenuhi standar yang ada, yaitu ruangan ukuran 9x7, kemudian untuk kapasitas siswa sendiri di sekolah kami menerapkan maksimal 20. Jadi dari pihak pengembang atau pembuat sekolah atau yayasan itu menyarankan maksimal hanya boleh 20 untuk pembelajaran supaya lebih maksimal. Kemudian meja percobaan juga di situ ada 8 buah, meja demonstrasi juga ada 1 buah. Tapi kekurangannya di situ tidak ada meja persiapan untuk meletakkan peralatan yang akan digunakan saat praktikum. Kemudian di situ ada papan tulis, ada kursi juga, wastafel ada 3. Kalau dari gambar terlihat di tengah. Jadi artinya ada 2 kelompok yang menggunakan 1 wastafel. Gitu. Kemudian ada 2 lemari kaca, ada 2 lemari tertutup, ada 10 stop kontak, di sini ada 2, di sini ada 2, di sebelah sana juga ada, di meja demonstrasi juga ada 2. Kemudian di situ ada AC, ada kipas, ada 6 titik lampu, jam dinding, kontak sampah juga ada, papan jadwal juga ada, tabung pemadam kebakaran juga ada. Itu spesifikasi di dalam ruangan. Kemudian peralatan praktikum untuk lab fisika yang kami observasi, itu pengadaan baru dilakukan besar-besaran 1 kali di awal-awal pembuatan atau pendirian SMA ini, sehingga sampai saat ini belum ada pengadaan besar-besaran lagi. Pengadaan besar-besaran itu dilakukan di tahun 2014, jadi cukup lama peralatan ini. Jadi ini peralatan fisika, ada kit mekanika, tungku, kemudian gelas ukur, termometer, sampai lemari kayu dan kursi yang di bawah. Tapi biasanya rata-rata diadakannya hanya 4 set saja, karena di situ di meja percobaan hanya ada 4 kelompok yang disetting oleh pendiri. Kemudian pengelolaan laboratorium, kondisi saat ini tidak ada struktur organisasi kepengurusan karena memang tidak ada penunjukan, apalagi SK juga belum ada untuk struktur organisasi laboratorium. Kemudian tidak ada pengadministrasian peralatan laboratorium, jadi semua peralatan itu digunakan bebas begitu saja, tidak ada administrasi, peminjaman, pengembalian, atau alat rusak harus diganti, itu tidak ada. Kemudian tidak ada penginventarisan pelabelan juga tidak ada, perawatan dan perbaikan juga tidak ada, SOP juga tidak ada, adanya di situ hanya tata tertib di dalam laboratorium. Kemudian yang akan dilakukan otomatis yang akan kita lakukan ke depan adalah menyelesaikan 5 permasalahan ini, 5 kondisi ini yang belum ada. Itu membuat struktur organisasi yang mana terdiri dari kepala sekolah, kepala lab, laboran, dan teknisi. Kemudian membuat pengadministrasian peralatan laboratorium, melabeli setiap peralatan untuk menginventaris, membuat jadwal rutin yang nantinya akan diperbaiki setiap bulannya. Jadi setiap bulannya akan dijadwalkan di papan jadwal. Kemudian membuat SOP yang jelas terkait pelayanan kegiatan praktikum. Itu yang akan dilakukan ke depan. Oke, implementasi 5S, saya menerapkan 2S yaitu Sairi dan Zaiton. Jadi ini kondisi awal masih berantakan dan belum ringkas, belum rapi dan belum ringkas. Setelah dilakukan Sairi dan Zaiton, ada pengelompokan di mana bagian komponen elektronik seperti resistor kita kelompokkan jadi satu tempat, kemudian yang bagian multimeter, kemudian di situ ada papan
papan rangkaian juga kita kelompokkan jadi satu, terus yang bagian bawah ada catu daya. Di situ juga baru ada 2 Pak di sekolah kami karena pengadaannya juga ribet terkait dengan dana. Berikutnya ini juga kondisi sebelah lemari sebelahnya. Sebelumnya tercampur antara kaki 3 sama kaca, peralatan kaca, kemudian kami pisahkan, kami kelompokkan sehingga lebih rapi. Ini kondisi ruangan di dalam laboratorium yang sebelum dilakukan penerapan 5S sama setelah. Jadi terlihat lebih rapi dan lebih ringkas. Kemudian pelaksanaan PBM di laboratorium sama seperti Bapak Ibu guru yang lain, tapi bedanya tidak ada penjadwalan pasti dari pengelola laboratorium karena memang pengelolanya belum ada di situ. Jadi setiap guru mapel itu memiliki tugas tambahan untuk menempati ruang lab sehingga yang bertanggung jawab adalah guru mapel tersebut. Jadi tidak ada penunjukan laboran atau kepala lab. Nah, diharapkan dari pelatihan ini nanti kami bisa membentuk struktur itu supaya lebih rapi pengelolaan laboratorium. Ini membuat jadwal, rencana akan dituangkan ke papan tulis jadwal, diperbarui setiap bulannya. Dan ini per ruang lab. Persiapan berarti nanti akan dibuat prosedur ketika siswa akan praktikum, maka guru yang bersangkutan mengajukan peralatan untuk nanti disediakan peralatannya bisa digunakan secara baik saat praktikum. Pelaksanaan laboran mengawasi penggunaan peralatan supaya tidak terjadi malpraktek. Kemudian saat pasca praktikum maka kepala lab dengan laboran mendata peralatan tersebut apakah utuh atau ada yang rusak. Kalau ada yang rusak berarti harus diperbaiki atau diganti dengan yang baru. Kalau tidak ada yang rusak berarti kita kembalikan ke posisi semula supaya rapi dan ringkas. Berikutnya SOP pelayanan peminjaman seperti Bapak Ibu lainnya yang sudah presentasi, kita buat alur diagram alirnya. Di situ dimulai dari siswa membuat surat untuk mengajukan peminjaman alat, kemudian diserahkan ke laboran diserahkan ke kepala laboratorium. Kepala laboratorium melihat apakah ada jadwal yang bertabrakan. Jika ada jadwal yang bertabrakan terkait peminjaman, maka dikembalikan ke siswa untuk diberikan solusi, diganti di hari lain. Jika tidak ada tabrakan jadwal, maka diteruskan untuk di ACC, kemudian diserahkan kembali ke siswa surat tersebut yang menyatakan bahwa disetujui oleh kepala lab. Kemudian siswa tersebut memberikan ke laboran kembali untuk pemberian alat-alat laboratorium. Kemudian alat laboratorium disiapkan oleh laboran dan kemudian diserahkan ke siswa dengan syarat menyerahkan kartu pelajar dan meninggalkan nomor HP. Itu untuk SOP pelayanan peminjaman peralatan laboratorium. Kemudian usulan program ini terbagi menjadi 2, yaitu program kegiatan yang minimal ada 1 kali kegiatan di laboratorium yang mengundang sekolah-sekolah lain. Kemudian ada juga usulan untuk pengadaan alat bahan yang prioritas yang digunakan setiap tahunnya. Nah, ini adalah usulan program untuk peningkatan pengelolaan laboratorium dengan penerapan 5S, di mana nanti rencana akan mengundang sekolah-sekolah di sekitar Samarinda, yaitu utamanya guru fisika yang tergabung dalam MGMP Fisika. Kemudian program pengadaan barang, ini list-list barang yang tidak ada di laboratorium atau belum memenuhi standar, di mana kekurangan-kekurangan tersebut kita masukkan di pengusulan di tahun-tahun berikutnya untuk diadakan supaya paling tidak memenuhi 75% standar laboratorium untuk saat ini, karena memang masih banyak sekali alat yang tidak tersedia. Kemudian kesimpulan dari pelatihan ini termasuk observasi yang saya lakukan adalah 1, standar laboratorium baru memenuhi 52%, di mana ada 48 total item, hanya 25 item yang terpenuhi. Kemudian ada 8% yang ada alatnya tetapi tidak memenuhi jumlahnya. Kemudian tidak ada sama sekali sekitar 40%, yaitu 19 item. Itu yang akan kita ajukan di tahun berikutnya. Minimal 75% kita terpenuhi untuk target standar laboratorium. Kemudian rencana mendatang
mengupayakan memenuhi standar minimum 75% tadi untuk standar peralatan, kemudian mengajukan alat dan bahan, kemudian membuat kelengkapan SOP, karena SOP-nya juga masih belum ada, Pak. Semua SOP yang terkait dengan pelayanan laboratorium belum ada. Jadi baru satu yang dibuat yang tadi saya presentasikan, maka yang lain juga akan kami upayakan untuk segera dibuat. Kemudian pengadministrasian juga itu menjadi rencana mendatang yang akan kami lakukan. Kemudian penerapan budaya 5S yang mana baru 2S, tertinggal 3S yang akan kita kejar untuk terpenuhi 5S. Nah, kendala yang ada dalam laboratorium ini yaitu pertama keterbatasan alokasi dana, Pak, karena kan sekolah kami sekolah yayasan, tidak ada dana dari pemerintah, apalagi dari pendiri yayasan tidak menerima dana BOS, Pak. Jadi benar-benar keuangan mandiri dari yayasan, sehingga kesulitan untuk pengadaan peralatan laboratorium. Kemudian yang kedua, minimnya akses untuk mendapatkan alat bahan lokal. Jadi kita harus pengusulan atau pengadaan dari luar pulau. Ini yang menjadi penghambat. Itu, Pak. Terima kasih. Sekian presentasi kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan, dipersilahkan. Oke, terima kasih Bapak Darmadi ya dari SMA Islam Bunga Bangsa ini. Ini ya, saya klarifikasi kok. Yang kesimpulannya kok sama dengan tadi ya ini ya. Sama dengan Ibu Rosmah ya tadi ya. Ibu Nia, Pak. Ibu Dewi Tri Kurniawati. Ini benar nih, angkanya 52% sama. Kalau tempat saya memang 52%, Pak, karena memang pendataan itu kan detail dari awal di tugas yang saya kumpulkan juga di situ ada. Nah, memang Ibu Dewi Tri Kurniawati ini kan istri saya, Pak. Kebetulan kita serumah, otomatis kan ngerjainnya mungkin template-templatenya kurang lebih akan sama. Tapi untuk katanya semua, nanti dicek ya ini ya sama Ibu Dewi tadi ya yang sama angkanya. Ibu Dewi Tri Kurniawati, betul. Ya, ini karena apakah benar angkanya sama 52% ataukah ini ya nanti dicek untuk Ibu Dewi sama Pak. Bapak ya. Iya, karena di situ kan ada data nama alat juga. Betul ya. Nah, oke, saya kira ini ya nanti dicek aja ya, semoga benar tetap kebetulan saja sama. Ini kan tadi saya masih ingat benar 52% terus ada 48%. Tapi ini sudah bagus ya. Tinggal nanti berkaitan dengan pengelolaan laboratorium, karena di SMP ya, di SMP memang untuk labnya berbeda dengan SMK ya. Jadi nanti ini Pak Darmadi SMA ya. Kalau yang Ibu Dewi yang SMP SMA ya? Pak, betul. Ya, SMP, ini SMA betul. Ya. Tadi nanti untuk analisisnya nanti disesuaikan dengan standar lab yang untuk SMA. Kalau di SMA nanti kan tadi ya sudah ada biologi, IPA, kimia item, ataupun terpadu ya. Nanti kalau ada tambahan untuk lab komputer, lab bahasa, atau sekarang sebenarnya juga banyak yang tadi dari teman-teman menampilkan ada lab robotika, tergantung dari sekolah masing-masing untuk mengembangkan potensi lokal atau muatan lokal yang ada di sana dan untuk mengantisipasi revolusi industri 4.0. Saya kira itu ya Bapak Darmadi, ini sudah bagus ya. Oke, Pak. Terima kasih. Tinggal nanti disempurnakan ya, sama dicek lagi nanti data-datanya. Ini tadi sudah ada kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan ini. Tetap semangat Bapak Ibu sekalian ya. Kita beri aplaus untuk Bapak Darmadi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.